Maksud saya untuk mengcompile data itu contoh ini. Ini kalau Mbak dan Mas tidak menggunakan G-form, Anda menggunakan kuesioner manual itu, kemudian Anda entry manual di SPSS. Nah, harapannya itu kan semua punya tanggung jawab cari responden dan input sendiri, tidak diinputkan teman. Ya. Nah, ini seandainya ada dua mahasiswa, yang satu menginput SBY 01 sampai SBY 06, kemudian anggota yang lain menginput SBY 07 sampai SBY 012. Ya, seandainya ini kalau seperti ini aja Pak, bisa Pak kita gabungkan, tinggal copy paste, ya kan? Kan cuma berapa orang itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya? 6 orang. Kemudian untuk pertanyaannya jumlahnya cuma 4. Tinggal copy paste kan bisa. Tapi kalau realitasnya ketika Anda berhadapan dengan 1000 responden, ya, terus jumlah pertanyaannya 500, apakah Anda bisa menggunakan copy paste? Ya bisa saja, tapi nanti jadi agak panjang ya kan, ada ngeblok dan sebagainya. Nah, ini seandainya kalau kita berhadapan dengan ratusan jumlah data, ya, juga ratusan jumlah respondennya. Nah, saya ingin menggabungkan tanpa ada yang tertinggal. Maksudnya tidak ada yang mungkin. Nah, rawannya ketika kita copy paste dengan jumlah responden dan jumlah pertanyaan cukup banyak, itu kadang-kadang ada yang tidak tercopy, ya kan? Nah, untuk menghindari kerawanan itu, maka kita menggunakan mode match file. Nanti kita coba lihat ya Mbak dan Mas. Nah, contohnya ini, Mbak dan Mas buka dulu yang entry data 1 seperti ini. Ya. Nah, jadi saya berandai-andai, Anda kan di sini satu kelompok berapa orang? 6 orang. Ya, 6 sampai 7 lah ya. Contoh, masing-masing anggota itu diminta untuk menginput 5 responden. Kalau ada 6 orang anggota kan berarti jumlah totalnya 30 responden, ya, kali 5 kali 6. Nah, berarti nanti ketika anggota 1 kemudian anggota 2 menginput juga dan seterusnya, kan bisa nanti totalnya 30 responden misalnya itu. Nah, ini ada satu kelompok dua orang ya, contohnya ini. Satu orang menginput 6 responden. Jadi totalnya kan jadi 12, karena 6 kali 2 12. Nah, nggak usah copy paste, tapi ada kita coba untuk menu yang ini ya. Oke, klik transform dulu Mbak. Nah ini, data ya, klik data. Kemudian di sini ada match file. Sebelum saya masuk ke situ, sudah sampai di sini, Mbak dan Mas. Oke, saya ingin tunjukkan perbedaannya. Di match file itu ada dua pilihan, add cases sama add variables. Ya. Iya. Add cases itu untuk menambah jumlah cases itu yang bagian baris. Kalau baris itu berarti apa? Jumlah orangnya, jumlah responden, itu add cases. Tapi kalau add variable itu untuk menambah jumlah variabel atau pertanyaannya. Ya, nah sekarang kasus kita adalah untuk menambah responden. Nah, kalau responden kita masuk ke sini, match file, kemudian add cases. Nah, oke. Ada dua pilihan, yang pertama open dataset, ya, kemudian yang kedua eksternal SPSS statistik data file. Kebetulan entry data 2-nya kan kita buka sudah, ya. Tapi kalau Anda belum buka, nggak apa-apa, nggak masalah. Anda pilih di sini. Ya. Contoh, saya coba untuk close yang ini ya, yang data 2 saya close. Data 2-nya saya close. Nah, tinggal muncul data 1 saja. Kita bisa cek di window di sini hanya ada output dan data 1. Caranya sama sebenarnya. Klik data, match files, kemudian add cases. Nah, di sini kan tidak aktif ya, karena tidak ada data yang terbuka. Mbak dan Mas tinggal arahkan di sini, kemudian close. Cari data 2-nya. Nah,
open. Nah, seperti ini. Kalau Mbak Jarmas sudah buka di sini, tinggal continue saja, ya. Jadi kalau sudah buka di sini, pilih file itu, diklik filenya, kemudian continue. Nah, nanti muncul seperti ini. Ya, benar ya. Nah, pastikan kalau ada yang unpair, ya di sebelah kiri, berarti ada data yang nggak sama. Jangan sampai ada yang unpair, ya. Ada kan yang unpair? Nah, kalau ada yang unpair, Anda pastikan di bagian variabel name apa di situ. Kalau di depan pada bagian nama, ya. Kalau di depan bahasa apa namanya? Mbak Kalisa. Itu pada bagian nama ya. Ini, itu ada di sini. Baik yang tanda bintang maupun tanda plus ya. Nah, itu berarti ada cek di variabel view-nya. Coba cek bedanya data 1 dan data 2 di variabel view ada apa. Coba cek. Nih, jadi kalau ada seperti itu, ada cancel dulu. Anda cek di ini variable view. Iya. Biasanya di width-nya, ya. Data 1 width-nya berapa, data 2 width-nya berapa. Kalau Anda ketemu itu ada yang nggak sama, Anda segera rubah. Karena SPSS itu mirip seperti Excel. Satu dokumen saja beda dengan yang lain dianggap berbeda, dan itu harus disamakan. Kalau ada di situ data satunya 7, data 2-nya 9, ya Anda sesuaikan jadi 7 semua, ya. Jadi nanti yang berbeda, yang dianggap beda itu pertama type-nya string atau numerik, width-nya, desimal, dan seterusnya itu harus sama persis, ngeplok, nggak boleh ada yang berbeda. Nah, kalau Anda menemukan itu, tolong diganti, disamakan. Oh iya, beda hari ini. Sudah disamakan, Mbak? Sudah. Nah, kalau sudah disamakan, baru kita ulangi lagi proses itu, ya. Kalau sudah sama semua ya, kita tinggal klik data, match file, kemudian add cases seperti tadi ya. Kita panggil, continue. Nah, pastikan semuanya pindah ke kanan, tidak ada yang unpair. Masih ada? Masih ya. Olah. Pintar. Masih ada ya? Soalnya nggak di share. Makanya yang data 1 kan ya? Kamu makanya di data 1. Perubahan di data 2 harus disimpan dulu. 5788. Data di data view atau di variable? Di sama aja sih. Kayak gini move-nya dua-duanya. Soalnya soal nggak apa sih. Itu kamu hapus saja dulu yang data 2 tadi. Yang kamu ubah kan data 2 ya. Kalau terus disimpan perubahannya. Kalau sudah disamakan, Di cancel aja dulu. Hasilnya pasti dipindah ke kanan semua. Iya, benar ya? Ada yang ketinggalan? Besar banget ya. Kayak gini malah. Kalau eksternal. Nah, Klik yang data 2. Pastikan open. IBM SPSS statistik prosesor is ready ya Mbak Mas. Kalau ada yang unavailable berarti Anda harus install lagi. Berarti Ya. Itu Mbak, di bawahnya unavailable itu kan di bawahnya. Bisa ulang ya. Cari yang paling kompatibel ya dengan laptop Anda.
Kalau itu saya nggak bisa membantu Mbak, itu harus Anda bisa gabung dengan teman Anda yang satu kelompok. Kelompoknya siapa? Nah itu. Karena prosesnya lama Mbak, harus install lagi. Buka yang bagian data 1. Ya, nambah kan? Hah? Habis ini apa? Habis ini apa? Hilang malah data sama. Di oke kok tadi. Jadinya nambah kayak gini nanti. Ayo, ini mana nih? Kayak gini. Kok begini ya? Coba di close dulu. Yes, yes. Save. Masa di save? Ini sih nggak usah coba. Loh, Coba ulangi lagi. Oh. Itu nambah. Ya Allah, ya apa? lagian buka apa ya tadi? Oke, kalau sudah pindah ke kanan, tinggal klik OK, dia langsung nanti menambahkan jumlah respondennya. Tapi di variabel, Sengaja saya buat contoh yang lebih tapi di sederhana. variabelnya nama belum nambah kan? Cuman 6 responden dan 4 pertanyaan, 4 variabel atau 4 indikator pertanyaan. Contoh sederhana ini bisa Anda gunakan untuk yang lebih kompleks. Contoh tadi ya, ada 1000 responden, teman Anda satu juga 1000. Jadi ketika di match file add cases harusnya kan 2000. Anda nggak usah copy paste ya, itu untuk tinggal panggil filenya teman Anda yang Anda mau masukkan, kemudian Anda pastikan yang sebelah kiri tidak ada, semua pindah ke kanan ya. File yang dua itu juga. Jadi makanya gini Mbak dan Mas, kalau ada yang kasus seperti itu, pastikan ketika Anda buat master atau template kemudian Anda bagikan ke teman-teman Anda nggak merubah di bagian variable view ya. Karena kalau ada salah satu anggota yang merubah di variable view, ketika di match filenya itu pasti akan ada yang di sebelah kiri yang unpaired ya. Jadi kalau Anda menugaskan teman-teman Anda untuk menginput data manual, mereka hanya input yang ini saja, yang data view ya, yang data view ini. Jadi Mbak dan Mas yang lain, anggota yang lain yang tidak ikut membuat master atau template, jangan diutak-atik ininya. Jadi ini saran saya supaya nanti tidak muncul kasus unfair-nya banyak ya. Ini kan cuma 4 pertanyaan. Nah kalau ada 100 pertanyaan kemudian 99 unfair, Anda kan harus milih satu-satu ya kan. Makanya supaya tidak terjadi itu, ketika teman-teman Anda untuk menginput, hanya input ini saja ya, tidak usah diganti atau dirubah-rubah ini. Oke. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Gampang ya? Oke, sudah? Oke, saya rasa nggak ada masalah. Kalau tidak ada pertanyaan berarti nggak ada masalah. Saya anggap seperti itu ya. Kecuali kalau Anda, Pak, ini ya. Jadi step-stepnya supaya kita sama semua. Ya, ada pertanyaan? Pak, kalau update itu apa Pak? Jenis kelamin 1, 2. Jenis kelaminku 2. Dingin. Kalau tadi panas. Kamu kan di Jawa Tengah ya, kok kamu gak dingin? Nah itu justru udah kan udah. Oke, pernah dulu ikut kursus untuk Excel mungkin menggunakan rumus. Nah, nanti kita satu-satu ya, karena ini agak panjang, nanti step by step. Makanya nanti Mbak dan Mas mungkin kalau ada air minum dan sebagainya bisa minum dulu, karena cukup panjang nanti.
Kita nanti sampai jam 11.12. Ikan Oke, saya ingin sampaikan Mbak dan Mas, pointer mouse ada di bagian pojok paling kiri atas antara A dan 1 supaya nanti bisa ngeblok semua. Ya, sudah? Ada yang ketinggalan? Pastikan ngeblok semua seperti ini. Kemudian Ctrl C. Sudah? Sudah? Ya, kalau sudah, ada buka file baru, terserah ya. Nah, pastikan dia kosong seperti ini. Kemudian tinggal Ctrl V. Kenapa? Supaya nanti kita masih punya data mentahnya ya. Nah, kalau Anda sudah punya ini ya, seperti ini sudah file baru ya Mbak dan Mas, kita nggak perlu timestampnya karena Mas ketinggalan ya. Jadi timestamp apa Pak? Nggak ada gitu Pak, hilang di sini. Iya, kita hilangkan timestampnya. Di kanan di delete aja, dihapus. Oh, delete it. Sisakan jenis kelamin sampai pertanyaan ke-13. Oh. Sudah ya? Ini sudah. Ada yang ketinggalan? Sabar. Tidak apa-apa, kita tunggu. Sudah? Udah diganti underscore. Kemudian untuk pertanyaan 1 sampai 13 itu Anda ganti IO underscore 1, IO underscore 2 dan seterusnya. Caranya gini, langsung ditumpui saja, nggak usah ini ya. Atau F2 di sini, Ctrl A, IO underscore 1. IO underscore 1 itu IO untuk pertanyaan nomor 1. IO kedua berarti untuk pertanyaan nomor 2. Kemudian ini IO 2. Baik, baik. Udah ya? IO underscore 1, IO underscore 2. Sudah. Anda nggak usah manual. Anda tinggal blok IO 1 dan IO 2. Ya. Udah. Kemudian arahkan pointer mouse Anda di pojok kanan bawah di sini sampai tanda plus hitam. Sudah. Geser ke kanan sampai 13. Sudah, ada Pak. Ngetik ulang. Sudah kan? Itu mengurutkan numbering ya. Mirip seperti kalau Anda menggunakan nomor 1, 2, 1, 2 kan di blok. ada nanti urut 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ini nih. Nah, tuh. Hitam nah. Geser ke Sampai di sini dulu saya tunggu sampai semuanya selesai. Ini. di save as Ada CSV MS-DOS, Macintosh, ada berbatas koma, ada CSV ya, UTF yang mana? Yang 8. koma CSV di saja. doang ada. Itu Iya ada. Ada kan? Oke, saya panggil di sini ya. ada. Saya klik Oh, ini. CSV. Kalau tempat Anda koma delimited. Sudah ya. Tinggal disimpan. Sebelum 365 boleh saja. Mbak dan Mas tidak akan bisa menampilkan sebelum Excelnya ditutup duluan. Jadi Mbak dan Mas tutup dulu Excelnya. Ini ya, tutup. Kan sudah disimpan ya. Nah, tutup semua, tidak apa-apa. Kemudian kita panggil di ini. Nah, di SPSS yang baru ya. Ya, Anda buka SPSS baru. Mbak dan Mas bisa buat. Nah, tidak akan bisa keluar kalau Anda tidak setting ini dulu, files as type ya. Nah, itu kan ada pilihan. Ada SPSS, ada sheet, ada Lotus, Excel dan sebagainya. Kalau nggak keluar, Anda geser ke bawah lagi yang sebelah kanan supaya nanti ekstensinya keluar. Nah, ada cari yang bagian txt ya. Di sini ada bintang.txt, bintang.dat, bintang csv. Yang ada csv-nya. Sudah Anda pilih?
nanti keluar filenya. Saya tadi masukkan ke kategori Senin CSV. Nah di sini ada. Sudah sampai sini dulu dipilih filenya. Ada yang belum? Bantu guna. Hasilnya ada yang seperti ini. Ini ada 4 sampai 5 step. Step pertama itu untuk menunjukkan bahwa hasil teks importnya does your text file text predefined format. Anda klik saja yang no. Untuk defaultnya kan no di situ ya. Biarkan, nggak usah dirubah apa-apa. Kita klik next saja. Oke ya, jangan dirubah. Klik next. Nah, yang kita rubah hanya ini, yang di bagian nomor 2, yang ini. Are variable names included at the top of your file? Anda klik yes. Nah, di tempat beberapa Mbak dan Mas sesuai dengan versinya itu ada yang beda. Yes. Ada yang tidak sama seperti ini tampilannya. Gak apa-apa. Anda klik yes saja. Di situ ada informasi apa? Line number contains variable names. Oh iya, nggak usah. Itu aja. Coba 1 ya. Kalau 1 nggak bisa diganti jadi 2. Tapi yang kita ganti cuma ini aja, yang yes aja, ya. Oke, yang lainnya nggak usah diganti-ganti. Yes. Oke ya, sudah. Next, habis itu. Nah, yang ini juga tidak usah diganti. Klik next saja. Nah, ini tampilannya. Jenis kelamin 01, IO2, 3 dan seterusnya. Ini juga tidak usah diganti. Ada semikolon, kemudian what is the text qualifier, non saja. Ya. Oke, klik lagi next. Nah, variable name-nya, jenis kelamin, data termuatnya atau yang ada di sini, data formatnya numerik, ya. Ya, rasa apa? Ganti numerik atau tetap? Ganti numerik. Kalau di tempat Anda mungkin nggak semikolon tapi koma, ya. Nggak apa-apa, sesuai. Kemudian di sini pastikan jenis underscore kelamin, nama variabelnya, numerik, original name dan sebagainya. Oke, sudah. Klik next lagi, nggak usah diapa-apain. Ini juga nggak usah diapa-apain, tinggal finish. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Alhamdulillah. Enak kan, Anda nggak usah ngentry dari awal. Ya. Berarti awal. Cuman ini masih kosongan. Kenapa kosongan? Kita kan belum mengidentifikasi ini kan. Anda bisa lihat kosongannya di sini ya. Ini nggak usah copy paste ya. Berarti kan bisa langsung. Nah, ini masih kosong. Values ini kan belum terisi, 1 laki-laki 2 perempuan kan. Ini masih kosong semua. Nah, tugas Anda mengidentifikasi. Ya, variable view sudah ada di sini. Laki-laki 1 apa 2? Tergantung dari awal itu berapa nyetingnya. Yang di Excel. Geragatan, jadinya geragatan. Tapi gak ada penjelasannya ini. 1. Berarti kayaknya iya deh 1 laki-laki. Laki-laki selalu berapa? Ini ya guys, label dulu ya guys. Besok ada Selasa atau hari ya? Selasa kayaknya. Di pagi. Iya kan. Aduh, salah. Sampai nunggu nanti saya sudah bisa buka. Oke. Next.
IO1 sampai IO13 sama ya. Satu sangat tidak setuju. Sangat tidak setuju ya tadi. Tiga netral ya. Tiga apa tiga? Cukup. Dua, tiga, setuju. Oke. Ini agak pasti tahu ya kan. Saya tunggu Anda dulu. Yang pertama laki-laki, coba laki-laki. Ya, satu laki-laki dan perempuan. Dua perempuan. Lah aku. Nah, untuk judul tabel nanti yang akan dikeluarkan pada output tidak ada ketentuan underscore, Anda boleh menggunakan spasi di sini. Sekarang dan seterusnya. Oke, sudah ya. Nah, sekarang Mbak dan Mas, kita balik lagi buka Excel yang masih asli, yang di skala IO yang jawaban itu ya, yang ini. Skala information overload yang jawaban. Yang ini. Nah, yang ada tulisannya panjang-panjang ini ya. Oke. Tujuannya saya ingin mengcopy paste ini ke sini. Nah, saya copy paste di label di bawahnya jenis kelamin ini sampai IO13. Ini kan IO1 itu untuk mendefinisikan nama variabelnya. Tapi untuk supaya kita keluar judulnya, karena kalau ini tidak diisi nanti kosong di atasnya pada tabel. Makanya supaya ada isian di judul tabel, kita kopas dari sini. Caranya bagaimana? Mirip seperti minggu lalu ya. Ada blok nomor 1 sampai 13. Nah, seperti ini. Kita transpose nanti ya. Ctrl C. Oke, sudah Ctrl C. Sudah. Nah, kemudian Anda buka sheet baru di sini, contoh yang kosong, sheet di bawah itu kan ada sheet 1, 2, 3. Nah, sheet yang kosong di sini. Sudah. Kemudian klik kanan. Nah, kalau di tempat saya ini tulisannya pas tempel spesial. Kalau di tempat Anda paste spesial. Nah, paste spesial nanti muncul keluar seperti ini. Pastikan keluarnya seperti ini, Pak. Paste spesial. Nah, paste spesial nanti klik yang bagian kanan bawah di transpose di sini. Klik transpose. Kemudian sudah Anda buka SPSS-nya, tapi posisi sudah di copy ya di sini ya. Dan SPSS di sini, klik kanan, paste, udah, nggak usah ngetik ulang, ya. Nah, data view-nya seperti ini, nanti variable view-nya seperti ini, ya. Saya sudah sampaikan di materi kemarin untuk membuat kategori untuk ininya ya, apa namanya, rata-rata IO-nya tiap responden, sudah ya. Yang pakai recode. Buat kategori.
Kita ulangi ya. Kita berawal dari sini, Mas Mbak. Kita kategorikan. Nah, ini kan ada opsi pilihan jawaban 1 sampai 5, ya kan? Jadi opsi pilihan terendah kan 1, opsi pilihan tertinggi 5. Nah, oke, kita hitung ya, dari satu persatu supaya nanti bisa jelas. Nah, saya buat seperti ini aja di lembar baru. Nah, oke. Mohon diikuti ya Mas Mbak. Oke. Oke, data terendah atau opsi pilihan paling kecil berapa? Tadi? 1. 1 kan? Oke. Data tertinggi atau opsi pilihan tertingginya 5. Oke, kita isi. Nah, kemudian untuk mencari rentang, itu data tertinggi dikurangi data terendah, ya, sama dengan 5 dikurangi 1, 4, ya kan? Oke. Kayak gitu. Baik. Kemudian untuk mencari interval Salah. itu adalah rentang dibagi dengan Rentang 5 kurangi 1. Atas. Buat dulu yang tulis-tulisannya. Oke, ini adalah jumlah kelasnya. Kalau ini ya, tadi ya di bagian. Nah, ini jumlah kelasnya. Ini kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima. Sekaligus untuk menandai kelas itu kategorinya sangat rendah, rendah, cukup, tinggi, dan sangat tinggi. Oke, baik. Kita ke sini ya. Nah, untuk mencari interval tadi ya, rumusnya adalah sama dengan rentang. Rentangnya kan 4, ya. Kita plot di sini dibagi dengan berapa tadi jumlah kelasnya? 5. Nah, maksudnya 0,8. Kalau kita mau buat 2 angka di belakang koma, tinggal kita blok di sini ya Mas Mbak, bagian kolom B. Kemudian di sini ada angka atau number. Number di sini diklik. Nah, nanti di sini ada number lagi di kategori angka. Tempat desimalnya 2 angka di belakang koma ditambah 1, 2. Nah, jadi nggak apa-apa. Seperti ini. Bisa juga ganti menjadi 2 angka di belakang koma. Kalau mau ganti di bagian ini ya Mas Mbak, bagian B sama C. Kalau ada cuman ini bisa juga seperti ini ya. Nah, di blok ini juga bisa, cuman kesuaian ya kalau orang Jawa bilang. Mending sekalian ini ya. Ini juga sama, ini juga 2 angka di belakang koma untuk batas bawah dan batas atasnya. Kita ganti. Nah, ini 2 angka di belakang koma. Nggak akan keluar karena kita belum masukkan di sini. Ya. Oke. Nah, sudah? Sudah Pak. Pak, saya ketinggalan. Yang interval, Pak. Yang mana? Yang interval tadi gimana ya, Pak? Nah, ini kita akan hitung intervalnya. Oh, Mbak maksudnya cari 0,8-nya tadi. Sama dengan. Ini rumusnya. Iya. Dibeda guys, dibeda guys. Nah, Mas Mbak, hati-hati. Di tempat saya itu kan kadang-kadang beda dengan tempat Anda. Intinya adalah cek filosofinya saja. Jangan dicek persis sama dengan lokasinya ya, kadang-kadang nggak sama. Ya. Pastikan di sini 0,8, 4 dibagi 5 kan 0,8 memang, ya kan? Iya. Benar, 0,8.
Nah, sekarang kita satu persatu. Oke, ada yang ketinggalan? Ada. Nah, oke, baik. Batas bawahnya berapa di sini atau batas terendahnya untuk kelas ini? Kan dimulai dari berapa? Satu. Masukkan ke sini. Tadi saya otomatis blok E sama F-nya itu saya pakai 2 angka di belakang koma di sini ya. 4 di sini. Di bagian angka, bukan yang umum ya. Selisihnya tetap 0,8 ya kan? Jadi kalau 0,8 kan ini berarti 1 ditambah 0,8. Selisihnya berapa? Kan 0,8. Nah, nggak usah ini ya. Apa namanya nanti ngetik satu persatu kita pakai rumus saja. Sama dengan di sini ya. Kemudian ada arahkan pointer mouse ada di batas bawah kelas pertama ini juga. Jangan ikut saya ya. Ikut saya itu kan E3. Mungkin tempat saya tempat Anda beda. Tinggal arahkan pointer mouse Anda di bagian yang yang ada garis putus-putusnya, jalan terus ini ya. Oke. Kemudian kalau sudah ada ketikan plus, tanda plus, ada kan tanda plus? Ya. Ya. Nah, kemudian ditambahkan dengan intervalnya. Anda arahkan pointer mouse Anda ini ke interval ini, ya kan? Ya. Tapi jangan langsung di enter. Nah, supaya dia nggak geser, dia ngunci, Anda klik apa? Anda ketikkan apa? F4. Di situ kan ada F1, F2, F3, F4. Di keyboard Anda kan ada F4 itu ya. Diklik Pak. Nah, nanti tandanya seperti ini. Hati-hati. Kalau nggak bisa, tekan Fn dan F4 bersamaan. Di bagian kiri itu kan ada Fn kecil. Fn sama F4 diklik bersamaan nanti supaya gambarnya seperti itu. Dolar B, dolar 5. Itu kunci. Ketika Anda geser ke bawah, dia juga akan geser. Dia kunci di 0,8. Sudah? 10. Sampai di sini ada yang ketinggalan? 10 D. Bisa? 10. Ya Mungkin ada udah. temannya yang bisa membantu. Sudah, oke. Kalau sudah di klik enter, apa ditekan enter ya, seperti ini. Nah, Anda bisa copy sekarang. Anda arahkan pointer mouse Anda di batas bawah kelas kedua di sini, kan ada rumusnya nih. Anda tinggal geser ke bawah. Ya. Batas atas kelas pertama. Batas atas kelas pertama itu kita isi sebelum ini. Sebelum angka 1,80 berarti berapa? 1,79. Ya kan? Kalau jualan di belakang koma kan? Kalau ini manual ya. Nah, hati-hati Mbak Mas, hati-hati. Di tempat saya itu koma. Mungkin ada di tempat Anda, laptop Anda itu tidak koma tapi titik. Bedakan ya. Nanti jangan, Bapak kok nggak bisa, rumusnya nggak bisa jalan ya. Berarti koma jadi titik ya. Kalau tempat saya koma 1,79. Caranya sama, klik sama dengan pointer mouse ada di sini, ditambah, ditambah 0,8 juga, kemudian dikunci F4. Nah, tinggal geser ke bawah. Sudah, prinsipnya sama seperti batas bawah. 4,99 seringkali dinaikkan menjadi 5 ya, mirip seperti ini kan, nggak apa-apa seperti ini. Sudah. Nah, baru kemudian ada buat kategorinya di sini untuk menentukan ini apa namanya, tingkat IO-nya.
IO sangat rendah, IO rendah, IO cukup, IO tinggi, dan IO sangat tinggi. Ini kategorinya. Oke, sudah. Yang sudah, sambil nunggu teman-teman yang lain, kita buka dua jendela kanan kiri. Saya buka seperti ini, sebelah kanan dan juga sebelah kiri untuk yang data skala information overload ini. Nah, supaya juga akan agak terlihat, saya geser ke kanan. Nah, ini saya kecilkan, kelihatan atasnya. Sudah dibuka dua jendela ini. Sudah. Dua jendela. Dua jendela kanan kiri. Ya. Supaya kita nggak lupa batas-batasnya, ya. Di yang mana? Yang ini Sudah. sama ini. Nah, kalau sampai di sini ada yang ketinggalan? Ya, oke. Nah, kita sekarang hitung rata-rata IO-nya. Anda klik data view di sini sebelah di bawah, atau SPSS di sini. Nah, kemudian ada klik transform. Ya. Nah, kiri, nah, kanan biarkan kita bekerja di sebelah kiri. Atau kalau pengen lebih jelas, ini saya besarkan aja. Nah, transform, kemudian compute variable, karena di IO 13 sebelahnya kan tidak ada rata-rata IO nya, ya. Oke, compute variable. Nah, kita buat rata dulu. Target variable, ingat tidak boleh ada spasi. Rata underscore IO. Anda bisa gunakan juga untuk tampilan di tabel untuk tampilan outputnya, ya. Nah, ini labelnya adalah rata. Pencet apa Bapak ya? Ini. Nah, Oke. Anda klik di type and label di sini. Label ini digunakan untuk menampilkan judul tabelnya ketika nanti di output. Nama labelnya apa, Pak? Nama labelnya rata-rata IO. Ini bebas, tidak harus ada underscore karena judul tabel. Tipe numerik tetap saja di sini, ya. Oke, kalau sudah klik continue. Nah, baru kemudian di sini kita cari rata-rata. Kalau di Excel itu rata-rata menggunakan rumus apa namanya? Kalau Excel sama itu kan average. Kalau di Excel, kalau di SPSS menggunakan apa? Lupa. Oke, ada arahkan nggak apa-apa. Function grupnya itu ada cari yang statistical. Ini ya, statistical di sini. Nah, fungsi-fungsi ada di bawah. Ada chief, var, ada max, min, median, min ya, min. Nah, kira-kira dari fungsi ini mana yang mengukur rata-rata? men. Ya, oke, min ya. Klik di sini, Anda klik, kemudian Anda pindahkan menggunakan tanda panah ke atas di sini. Nah, dia naik di sini. Ya. Nah, di situ ada mean atau min, kurung buka. Ingat di sini tidak ada spasi sama sekali, langsung nyambung ya. Ya, ya, Pak. Min, kemudian tanda kurung buka, tanda tanya, koma, tanda tanya, kurung tutup. Ya. Nah, oke. Min itu kalau kita hitung itu kan min dari pertanyaan nomor 1 sampai nomor 13. Ya. Ada dua cara manual, cara lama dan cara cepat. Anda pilih cara yang mana? Pak. Kalau cara lama itu seperti ini. Anda arahkan pointer mouse Anda di sini untuk pertanyaan nomor 1 ya. Pindahkan sebelah kanan di sini. Nah, di sini ada IO_1. Kemudian koma tanda tanya itu Anda masuk, ini saya yang lama dulu ya, cara lama, cara yang panjang.
Kemudian Anda masukkan IO2 di sini. Nah, kemudian koma lagi IO3 dan seterusnya. Itu kan kemeng ya. Ini kebetulan pertanyaan ada 13. Nah, kalau pertanyaan ada 50. Nah, oke, cara yang paling cepat di sini tidak ada spasi kecuali spasi ini aja. Komanya dihilangkan ya. Komanya dihilangkan, kemudian Anda klik spasi, ada jarak spasi 1 aja. Kemudian ketikkan TO. Tanda tanya dihapus Pak. Kenapa? Tanda tanya dihapus atau Dihapus, ganti ya. Tanda tanya itu untuk menggantikan nama variabelnya. Ini kan IO1 kan. Jadi tanda tanya itu diganti menjadi IO1. Komanya itu dihapus, diganti spasi. Kemudian ketikkan TO. Bukan TWO ya, bukan 2. TO. Sampai. Tuh, kemudian spasi lagi. Kemudian arahkan pointer mouse Anda di pertanyaan paling akhir 13. Pindahkan ke sini. Nah, itu ya. Sudah, kemudian kurung tutup. Semua ekspresinya harus ada masuk ke dalam kurungnya, jangan di luar kurung. Ya. Itu kan min, tidak ada spasi, langsung IO underscore 1 spasi baru spasi to spasi IO 13 baru tutup ya. Ini digunakan to, itu digunakan untuk pertanyaan yang nyambung 1 sampai 13 tidak ada jedanya. Contoh 1 sampai 6 dijeda, kemudian 10 sampai itu nggak bisa pakai to. Jadi pertanyaan ini hanya untuk khusus semuanya tidak ada jeda 1 sampai 13. Paham? Oke. Kalau sudah klik OK saja, keluar nanti. Kenapa ini? Hasilnya ada cek di data Ini view. nggak di kamu itu. Nah, di paling kanan. Anda ketikkan manual IO tinggi. Itu masih responden pertama. Responden kedua 2,8. Ada di sini IO rendah. Kan nggak mungkin satu persatu. Cara cepatnya seperti ini. Oke ya. Kalau mau ke belakang monggo silahkan. Kalau enggak, oke. Kita klik yang ini, transform lagi. Sudah? Sudah. Nah, di situ ada record. Sudah sampai di sini kemarin? Enggak, belum ya? Belum. Oke. Record ada into same variable dan ada into different variable. Saya sarankan ada untuk yang different variable. Kenapa? Supaya nanti data mentahnya masih ada. Karena kalau yang di same variable itu data mentahnya ini ketumpuan. Contoh ini, dia langsung mengganti menjadi teks yang terbaru. Supaya nanti bisa ada di sebelahnya itu di different variable. Di sebelahnya itu nanti di sini ada keterangannya. 4 itu IO-nya apa? Keluar. Ya, biar satu-satu ya. Oke. Ya, different variable sudah. Klik. Nah, kalau seperti ini. Sudah ada yang ketinggalan? Nah, yang mau kita konversi data koma-koma tadi ya, rata IO menjadi kategori itu di bagian variabel mana? Yang ada rata-ratanya kan ini. Ini kan? Nah, pindahkan ke kanan. Nah, di situ kan ada tanda panah, tanda koma ya, tanda tanya. Nah, itu ada ganti, bukan usah dihapus. Di sini Mas. Nah, namanya nama variabelnya. Saya ketikkan kategori IO. Kategori underscore ya. Oke, Pak. IO. Untuk label yang akan keluar di judul tabel itu nggak usah pakai underscore. Masih ingat ya? Kategori IO. Nah, sudah. Kalau sudah, klik change di sini di bawah. Change. Klik. Nah, tanda tanya berubah menjadi kategori IO. Oke, sudah? Sampai di sini dulu, mungkin ada yang belum. Ambil nafas. Oh, any values, klik di sini. Nah, di
sini ada old value dan ada new value. Nah, yang berupa kategori itu ada di sini, range. Ah, ini kan 1 sampai berapa? 1,79 kan? Iya. Nah, masukkan aja di sini. Bentar, ini bisa nggak dibuka ya? Enggak. Excelnya. Nah, ini. Supaya nanti bisa ini saya cancel dulu supaya nanti bisa keluar kanan kiri ya. And new value. Susah supaya keluar ini. Sebelah kanan saya ada Excel. Saya klik range di sini ya. Kelas pertama, range-nya atau intervalnya berapa sampai berapa? 1, koma di sini nggak boleh, ada harus titik ya. 1.00. Artinya ini 1,0 sama ya. True-nya itu ini. Kelas pertama itu kan batas atasnya 1,79, ya kan? Nah, di sini ketikkan 1.79. Koma. Nggak salah. Sudah. Bisanya koma Pak, nggak bisa titik. Kalau di SPS jadi titik, tapi di tempat Anda saya nggak tahu. Saya koma. Koma, ya Iya. sesuaikan. Kalau titik nggak bisa. Oh ya, boleh. Karena di tempat saya koma nggak bisa, tapi titik. Itu aja. Dibalik ya, kalau koma nggak bisa titik, kalau titik nggak bisa koma. Oke. 1,1 titik. Nah itu, kalau sudah, nah di new value, nah kita ingin mengeluarkan dalam bentuk teks. Teksnya ini nanti keluarnya, Mbak Mas. Ini kan kategorinya IO sangat rendah, IO rendah, IO cukup, tinggi dan sangat tinggi, ya kan? Nah, supaya nanti output keluarnya di new value itu berupa teks. Kita masih ingat di pertemuan pertama itu kita menggunakan numerik dan string. Kalau teks itu numerik apa string? String, ya. Oke, arahkan pointer mouse Anda di sini dulu. Output variable are string. Klik di sini. Nah, untuk width-nya ini jumlah karakter. Jumlah karakter ini kan panjang. IO itu 2, spasi itu 3, SANGAT dan sebagainya. Terus rata-rata aja lah, saya buat 30. Width-nya saya buat 30 supaya enggak terpotong nanti ketika keluar tampilannya. Oke? Nah, baru kemudian di sini diketikkan Mbak Mas value-nya IO sangat rendah. Ini jadi copy paste enggak ini? F2. Nah, saya copy paste dari Excel biar enggak ketik ulang ya. Sudah, value-nya IO sangat rendah. Kalau sudah, Anda klik add di sini. Nah, nanti hasilnya mirip seperti yang di Excel, ya kan? 1 sampai 1,79 IO sangat rendah. Ini kan sama, IO sangat rendah. Itu seterusnya sampai kelas kelima. Nah, berarti nanti di range berikutnya itu kan 1,80 ya? Iya. 1.80 kalau saya titik sampai 2.59. Value-nya di sini saya copy paste yang ini. Rendang. Pakai main kopas saja ya. Nah, ini. Kemudian iya 2,59 berarti 3.00 ya. 3.00 sampai berapa ini? Oh sorry 2.52.60. Nah, Apa tadi kamu lihat? 2.60 sampai 3.39. 3.39. Kemudian kategorinya cukup.
4.20 sampai 4.99 ya. 4.99. Error. Kemudian klik OK. Hasilnya ada di data view. Kita buka lebih lebar. Nah, muncul itu. Ya. Gak usah satu-satu kita manual ya. Nanti keluar IO tinggi, IO rendah, sangat rendah. Iya. Kalau kita pengen tahu rata-rata responden ini kan 90 responden ya, kita tampilkan dalam bentuk tabel frekuensi. Masih ingat menggunakan tabel frekuensinya? Analyze, deskripsi statistik, kemudian frekuensi di sini. Analyze. Deskripsi statistik. Nah, kemudian yang frekuensi. Nah, klik. Nah, Anda cari yang kategori IO. Ya, kemudian Anda pindahkan ke sini, ke kanan, klik OK. Nah, ini kita bisa analisis. Ya. Oke. Baik, dari 90 responden, ya. Jadi 90 responden yang paling banyak itu di kategori cukup atau sedang. Artinya apa? Sebenarnya responden ini dia dikatakan mengalami information overload enggak, tidak mengalami juga enggak, kan sedang dia. Sedang itu kan posisi yang rendah enggak, tinggi juga enggak. Persentasenya 52,2%. Kemudian berikutnya kategori IO-nya rendah 28. Kemudian di sini kategorinya termasuk persentase 31,1%. Yang paling kecil itu di sangat tinggi. Artinya hanya satu orang saja dari 90 responden itu yang information overload-nya sangat tinggi. Sisanya cukup dan rendah. Sama nggak datanya? Saya yang tinggi 7. Kenapa? Saya yang tinggi 7. Yang tinggi? 7. Nggak apa-apa, nggak masalah. Satu menu lagi, Mbak Mas, pakai cross-tab, tabulasi silang. Ini caranya, kita klik analyze. Sudah? Sudah. Kemudian deskripsi statistik lagi. Sudah? Sudah. Cek yang cross-tab. Cross-tabs ini di bawahnya explore ya. Klik di sini. Nah, kita tentukan dulu mana bagian kolom dan mana bagian row-nya. Contoh, bagian kolom itu untuk laki-laki dan perempuan. Berarti kan kolom ini jenis kelamin kan? Ya. Kita pindahkan jenis kelamin ini ke kolom pakai panah ini ya. Nah, jenis kelamin di kolom ya. Kemudian row-nya itu Anda pindahkan ke pilihan yang kategori IO. Kemudian pindahkan ke row-nya. Nah, sudah kategori IO dan jenis kelamin. Kategori itu di atas. Iya, kategori bagian row, kolomnya bagian jenis kelamin. Sudah? Sudah. Kalau sudah, klik OK. Kita analisis. Nah, ini kan. Kalau di tempat saya itu yang paling banyak itu rata-rata didominasi perempuan. Kok bisa, Pak? Ya. IO cukup atau sedang yang paling banyak Laki-laki. perempuan, 25 kan? Ya. Serendah yang paling banyak perempuan. Sangat rendah paling banyak perempuan juga. Sangat tinggi itu ternyata perempuan. Ya. Yang tinggi perempuan juga dibandingkan dengan laki-laki. Nah, ini contohnya analisisnya bahwa semua kategori itu didominasi oleh jenis kelamin perempuan. Tidak ada yang laki-laki loh ya. Ini contoh kasus di sini ya. Datanya kan mungkin, tapi kalau Mas dan Mbak nanti
benar-benar coba cek dari data. Kalau seperti ini ya berarti gambaran dari penelitian Anda itu ternyata yang paling dominan untuk kategori information overload-nya mulai dari kategori mulai cukup, sedang, rendah dan sebagainya, 5-5-nya itu yang paling banyak perempuannya, iya kan? Laki-lakinya kan nggak ada yang lebih daripada yang perempuan. Itu contoh. yang Oke, itu ya cara menganalisisnya. Ini sekaligus cara menganalisisnya. Oke, masih ada waktu? Jadi outputnya kita klik semua, analyze, deskriptif statistik, kemudian yang frekuensi kategorinya nggak usah ini ya, di riset aja. Yang kita inginkan adalah yang 1 sampai 13. 1 sampai 13. Sisakan jenis kelamin, rata-rata ibu dan kategori ibu. Kalau nggak nututin nanti tolong disimpan. Kita nyambung di Kamis pagi ya. Kita kan Kamis pagi Mbak dan Mas di kelas ini lah, pertemuan terakhir untuk olah data. Minggu depan dan minggu depannya lagi insya Allah Prof Sakti yang masuk. Oke ya. Nah, kalau sudah 1 sampai 13 masuk ke sini untuk kita lihat outputnya, kita klik OK. Nah, ini semuanya sudah keluar. Oh my god. Nah, tugas Mas dan Mbak mengkopikan ke Excel. Nah, cara kopinya, Mbak Mas, cara kopinya nggak gini ya. Nanti di sini, kemudian di blok lagi. Mbak dan Mas bisa ngopi dari sebelah sini. Ya, di sini. Arahkan pointer mouse Anda di sini. Nah, sampai ngeblok warna kuning. Kemudian Anda tekan Shift dan tanda panah ke bawah. Atau gini, yang paling gampang itu kadang preset ya. Pointer mouse Anda di sini, klik kemudian arahkan pointer mouse Anda di paling akhir. Pertama tekan Shift ya. Udah sampai ngeblok 1 sampai 13? Belum. Oke. Cara mengeluarkannya bisa kan? Output klik shift enggak shift Loh, ya. udah jangan dibenak Oke, bisa? bisa. Nah, nanti kalau mobilnya itu jangan di bagian yang kiri, yang kanan sini ya. Nah, ini kan seleksi 12, 13. Terserah mau ditaruh di mana. Di sini. Kemudian klik kanan. Kemudian di sini kan warna gelap, abu-abu kan ya. Kemudian klik copy. Nah, sudah? Sudah tercopy. Nah, Anda buka yang Excelnya Mbak dan Mas. Contoh saya pakai yang lembar baru. Kemudian kita paste. Nah, seperti ini nanti di sini. Wow. Nah, berhasil di copy ke kanan. Ke sini ini Excelnya. Sudah. Ini bisa macam warna ini. Mbak dan Mas, tolong hasilnya nanti disimpan. Nanti kita ketemu lagi
Kamis pagi kita operasikan ini untuk lanjutannya. Kalau lanjutannya itu apa Pak? Maksudnya ini apa kayak tabel gitu Pak? Nanti hasilnya seperti ini Mas. Baru kemudian angka-angka untuk di yang frekuensinya kita kopikan ke sini. Ini untuk IO1 kan ya di sini ya. Iya. Pak Mas, mohon perhatian. Ini kan IO1 ya, tabel IO1. Iya. Anda kopikan yang frekuensinya. Oke. Nggak usah sampai total. Kopikan ini aja, yang frekuensi. Ini sudah. Udah. Kemudian Anda letakkan di bawah ini, di sini. Kemudian klik kanan, paste spesial, transpose. Nah, kita cocokkan sekarang. Sangat tidak setujunya 9, benar kan? Tidak setujunya 28, cukup setuju 24, setujunya 14, sangat setujunya 15. Sudah. Hai. Dengan cara yang sama, Anda kopikan di IO2 3 sampai 13. Caranya ya tadi. Ini kan IO2 ya, Mbak Mas. Ini IO2 supaya bisa isi seperti ini, Anda copy di sini. Anda copy, Ctrl C, kemudian naik lagi ke sini. Klik kanan, transpose lagi. Supaya nggak ngetik ulang. IO1, IO2, IO3 sampai IO13 kan tadi kita copy paste dari SPSS. Sudah. Contoh dua ini saja, nanti selebihnya Anda bisa lakukan berulang ya. Caranya tadi berulang. Jangan lupa di transpose, copy. Oke, Mbak Mas sampai di sini dulu. Saya coba untuk menghitungkan rata-ratanya. Oke ya, caranya gini. Mbak Mas, mohon perhatiannya, kita bobot di sini. Oke ya. Sangat tidak setuju bobotnya berapa? 1. 1. Tidak setuju 2. Ya. Baca nanti satu-satu ya nak gini. Nah, rata-ratanya di sini, taruh di sini sebelah kanan. Ya. Caranya ini sama dengan ya. Kita main pointer mouse saja. Data ini ya, data ini sebelumnya dikasih tanda kurung dulu sama dengan kurung buka. Kurangnya jelas ya. Sama dengan arahkan monitor mouse ada di sini. Tempat saya ini K4, tapi tempat Anda kan beda-beda ya. Diklik di sini sampai keluar selnya, kemudian dikalikan dengan bobotnya. Bobotnya kan ada di atas ini. Ya. Nah, dikalikan dengan ini. Ingat kata kuncinya untuk menguji apa? F. Wow. Oke, tepat. Kemudian kurung tutup plus. Itu kan ada kelas pertama, kelas kedua. Jangan lupa kurung buka. Data ini dikalikan dengan bobotnya. Bobotnya ini berapa? 2. Oke, jangan lupa F4 dikunci. Kurung tutup tambah kurung buka. Kelas ketiga. Bukan sampai kelas kelima kan? Bapak. Ini kalau kelas ke-10 berapa ya? Salah. Oke, kelas ketiga sekarang. Arahkan pointer mouse ada di data ketiga. Ini ya. Dikali dengan bobotnya. Tiga kan ini. Kemudian jangan lupa diklik F4 untuk dikunci. Kurung tutup ditambah kurung buka lagi. Data ini ya. Kemudian dikalikan bobotnya yaitu 4 ya, di F4 lagi dikunci, ditutup,
ditambah kurung buka, ini terakhir ya. Ini yang kelas kelima, data kelas kelima dikalikan bobotnya 5, kemudian F4 kurung tutup, sudah hasilnya 268. Kalau sudah nanti tinggal digeser ke bawah. Main kurung tutup, kurung buka, plus kurung tutup, kurung buka. Kalau yang ini nggak ada cara cepatnya ya Pak? Kerja keras lah. Ini rumusnya ada di atas ya. Nah, ini rumusnya. Nih, sama dengan kalau Anda sudah menyelesaikan ini di bawah enak, Anda tinggal kopikan ke di bawahnya. Jadi hasilnya keluar. Wih. Klik di bagian atas di sini, kemudian di bagian number ada 2 angka di belakang koma saja biar konsisten. 2,98. Gimana tadi? Nah, sekarang pertanyaannya 2,98 itu kategorinya apa? Tipenya. Ini gimana tadi? Sama dengan Ini kan 2,98 kan di sini. IO-nya cukup atau sedang? Pertanyaannya, apakah Anda manual ngisinya atau otomatis? Otomatis. Tapi ini rumusnya panjang, nggak cukup. Ya, bagi itu diselesaikan. Gini ya teman-teman. Kalau akar itu SQRT, masih ingat untuk SQRT? Nah, ini dari sini ke sini, tak tarik.